Wait a minute. Who are you? Asia. Ini saatnya. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eriko Bagus Wijayanto. Saya Dea Trinanda dengan NIM 2019 310 598. Perkenalkan, nama saya Nabila Mirza Nur Aisyah, NIM 2019 310 800. Saya Ada Puspitawadani dengan NIM 2019 310 190. Halo guys, kali ini aku punya permainan buat teman-teman, yaitu permainan tebak gambar. Di samping saya di sini ada 3 gambar. Apabila teman-teman bisa menjawab dengan benar, maka teman-teman itu adalah jenius. Oke, gambar pertama. Ini gambar apa? Gumpuyuh. Betul sekali. Oke, untuk gambar kedua. Tahu apa enggak? Ini apa? Ayam goyeng. Benar. Untuk gambar yang ketiga. Kalau kamu bisa menjawab gambar ketiga, Anda betul-betul jenius. Asia. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik, yaitu etika merupakan seperangkat prinsip atau nilai moral. Masing-masing dari kita memiliki seperangkat nilai seperti itu. Meskipun kita mungkin tidak mempertimbangkannya secara eksplisit, para filsuf, organisasi keagamaan, dan kelompok lain telah mengidentifikasikannya dengan berbagai cara seperangkat prinsip atau nilai moral yang ideal. Perilaku etis diperlukan agar masyarakat berfungsi secara tertib, bisa berpendapat bahwa etika adalah perekat yang menyatukan masyarakat. Kebanyakan orang mengidentifikasikan perilaku tidak etis sebagai perilaku yang berbeda dari apa yang mereka yakini sesuai mengingat keadaan. Selanjutnya yaitu dilema etika menggunakan kerangka kerja etis. Pendekatan 6 langkah sebagai pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama, mendapatkan fakta yang relevan. Yang kedua, identifikasi masalah etika dari fakta. Yang ketiga, tentukan siapa yang terpengaruh oleh hasil dilema dan bagaimana setiap orang atau kelompok yang terpengaruh. Yang keempat, identifikasi alternatif yang tersedia bagi orang yang menyelesaikan dilema. Yang kelima, identifikasi kemungkinan konsekuensi dari setiap. Yang keenam, putuskan tindakan yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kebutuhan khusus perilaku etika dalam profesional. Karakteristik profesi yang sama, tanggung jawab untuk melayani masyarakat umum atau publik, batang tubuh pengetahuan yang kompleks, standar penerimaan ke dalam profesi, dan kepercayaan publik. Kemudian ada pun beberapa definisi dari kode ICPE. Yang pertama ada klien. Jadi klien itu setiap orang atau badan selain majikan anggota yang terlibat sebagai anggota atau firma anggota untuk melakukan jasa yang bersifat profesional. Kemudian yang kedua ada perusahaan. Jadi perusahaan itu suatu bentuk organisasi yang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan yang sifatnya teristik sesuai dengan resolusi Dewan American Institute of Accountant Public, bersertifikat yang melakukan praktek publik. Sebuah perusahaan termasuk masing-masing mitranya, kecuali untuk tujuan penerapan aturan tentang kemerdekaan. Kemudian ada institut itu yaitu kayak Institut Akuntan Publik bersertifikat Amerika. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya sebelumnya.
Selanjutnya adalah anggota. Seorang anggota organisasi atau asosiasi internasional dari American Institute of Certified Public Accountants. Yang selanjutnya adalah praktek publik, terdiri dari kinerja layanan profesional untuk klien oleh anggota atau firma anggota. Prinsipnya adalah dirancang untuk memandu anggota dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka dan dalam memenuhi persyaratan dasar perilaku etis dan profesional. Mereka memanggil komitmen teguh terhadap perilaku terhormat yang mengesampingkan keuntungan pribadi, menerapkan aturan dan interpretasi kode ICPA tentang independensi. Nilai audit sangat bergantung pada persepsi publik tentang independensi auditor. Alasan mengapa banyak pengguna yang beragam bersedia mengandalkan laporan CPA adalah harapan pengguna akan sudut pandang yang tidak biasa. Kode etik profesional ICPA dan kode etik ISBA untuk perilaku profesional, keduanya mendefinisikan independensi sebagai terdiri dari dua komponen, yaitu kemandirian pikiran dan kemandirian dalam penampilan. Independensi pikiran mencerminkan keadaan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilakukan dengan sikap yang tidak biasa. Kemandirian pikiran sering disebut sebagai independen pada kenyataannya. Independensi dalam penampilan adalah hasil dari interpretasi orang lain dari independensi ini. Jika auditor independen pada kenyataannya tetapi pengguna percaya mereka untuk menjadi pendukung klien, sebagian besar nilai fungsi audit hilang. Perusahaan CPA diharuskan independen untuk layanan tertentu yang mereka berikan, tetapi tidak untuk orang lain. Independensi juga diperlukan untuk jenis pembuktian lainnya, seperti layanan peninjauan dan audit laporan keuangan prospektif. Kode ICPA menyediakan kerangka konseptual untuk independensi yang mirip dengan kerangka konseptual umum yang dibahas sebelumnya. Kode ICPA melarang anggota tertutup memiliki saham atau investasi langsung lainnya dalam klien audit terlepas dari materialitas karena berpotensi merusak independensi audit aktual dan tentu saja cenderung mempengaruhi persepsi pengguna tentang independensi auditor. Auditor tidak boleh melakukan investasi tidak langsung seperti kepemilikan saham di perusahaan keluarga juga dilarang, tetapi hanya jika jumlahnya material bagi auditor. Kepemilikan aturan saham lebih kompleks daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Pemeriksaan yang lebih rinci dari persyaratan itu disertakan untuk membantu dalam pemahaman untuk menunjukkan kompleksitas salah satu aturan. Sarbanes-Oxley, H. Persyaratan Independensi SIC dan PCIUB. SIC memberi aturan yang memperkuat independensi auditor yang konsisten dengan persyaratan Sarbanes-Oxley H. Aturan SIC membatasi penyediaan layanan non-audit untuk mengaudit klien. Dan mereka juga mencangkup pembatasan pekerjaan mantan karyawan perusahaan audit oleh klien serta menyediakan rotasi bagian audit untuk meningkatkan kemandirian. PCIUB telah mengeluarkan aturan tambahan terkait penyediaan layanan pajak tertentu. Undang-Undang Sarbanes-Oxley dan aturan SIC membatasi tetapi tidak menghilangkan jenis layanan non-audit yang dapat diberikan kepada klien audit yang dipegang oleh publik. Memahami persyaratan aturan lain di bawah kode ICPA. Pertama, aturan standar umum, di mana seorang anggota harus mematuhi standar berikut dan dengan interpretasinya oleh badan yang ditunjuk oleh dewan. 4 standar dalam aturan standar umum. Yang pertama yaitu kompetensi profesional, yang kedua adanya perawatan profesional, yang ketiga perencanaan dan pengawasan profesional secara memadai, yang terakhir yaitu data yang relevan mencukupi
di mana data tersebut dapat diberikan dasar yang wajar untuk kesimpulan atau rekomendasi yang sehubungan dengan layanan profesional yang dilakukan. Kedua, kepatuhan terhadap aturan standar. Seorang anggota yang melakukan audit, peninjauan, pemilihan, konsultasi manajemen, pajak, atau layanan profesional lainnya harus mematuhi standar yang diumumkan oleh badan yang ditunjuk oleh dewan. Ketiga, aturan prinsip akuntansi. Seorang anggota tidak boleh yang pertama menyatakan pendapat atau menyatakan kerahasiaan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lainnya dari setiap entitas disajikan dalam konformitasi dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Atau yang kedua, menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya modifikasi material yang harus dibuat untuk laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Jika pernyataan atau data tersebut berisi keberangkatan dari prinsip akuntansi yang diumumkan oleh badan yang diinginkan oleh dewan untuk menetapkan prinsip yang memiliki efek material pada pernyataan atau data yang diambil secara keseluruhan. Namun, jika pernyataan atau data berisi keberangkatan tersebut dan anggota dapat menunjukkan bahwa karena keadaan yang tidak biasa, laporan keuangan tersebut atau data akan menyesatkan, anggota dapat mematuhi aturan dengan mengabarkan keberangkatan, perkiraan efeknya, jika praktis, dan alasan mengapa kepatuhan terhadap prinsip tersebut akan menghasilkan pernyataan yang menyesatkan. Yang keempat, aturan informasi klien rahasia. Seorang anggota dalam praktik publik tidak akan mengungkapkan informasi klien rahasia apapun tanpa persetujuan khusus dari klien. Aturan ini tidak boleh ditafsirkan yang pertama untuk meringankan anggota kewajiban profesionalnya berdasarkan peraturan kepatuhan terhadap peraturan standar atau aturan prinsip akuntansi. Yang kedua, untuk mempengaruhi dengan cara apapun kewajiban anggota untuk mematuhi panggilan pengadilan atau panggilan yang dikeluarkan secara sah dan dapat ditegakkan, atau untuk melarang kepatuhan anggota terhadap hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang ketiga, untuk melarang peninjauan praktik profesionalnya anggota di bawah ICPA atau masyarakat CPA, negara bagian atau otorisasi Dewan Akuntansi. Yang keempat, untuk menghalangi anggota memulai keluhan dengan atau menanggapi setiap pertanyaan yang dilakukan oleh Divisi Etika Profesional, Dewan Persidangan Institut atau Badan Investigasi atau Disiplin dari Masyarakat CPA Negara atau Dewan Akuntansi. Komisi dan aturan biaya rujukan, terdapat 3 aturan tersebut. Yang pertama yaitu audit atau peninjauan laporan keuangan. Yang kedua, kompilasi laporan keuangan ketika anggota mengharapkan secara wajar mungkin mengharapkan bahwa pihak ketiga akan menggunakan laporan keuangan, dan laporan kompilasi anggota yang tidak mengungkapkan kurangnya independensi. Yang ketiga yaitu adanya pemeriksaan informasi keuangan prospektif. Keenam, bentuk organisasi dan aturan nama. Seorang anggota dapat mempraktikkan akuntansi publik hanya dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh hukum negara atau peraturan yang karakteristiknya sesuai dengan resolusi dewan. Yang terakhir yaitu aturan yang dapat didiskreditkan, di mana seorang anggota tersebut tidak boleh melakukan tindakan yang dapat didiskreditkan kepada profesi. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue jedotin lo!